Natal 2025 di Nigeria tidak dimulai dengan keheningan. Di saat belahan dunia lain terlelap dalam hangatnya malam kudus, langit Nigeria justru bergetar. Atas perintah dari seberang samudera, kekuatan besar datang mencoba menghalau kelompok bersenjata yang sudah terlalu lama menyelimuti negeri ini dengan ketakutan. Sebuah kado Natal yang mengejutkan dunia. Sebuah intervensi militer yang memaksa kita bertanya, apakah ini fajar pembebasan, ataukah awal dari ketegangan yang lebih besar? Di sini, di tanah ini, doa harus bersaing dengan gemuruh mesin perang. Terrifying moments at a church in central Nigeria. A pastor and his worshippers are in the middle of prayer when all of a sudden, the sound of gunshots sends them running for cover. Seconds later, the gunmen are inside. Official later say at least 2 people were killed and others were kidnapped. The attack adding more pressure on the Nigerian government following threats of military intervention by President Trump. Dunia tidak perlu lagi membayangkan bagaimana horor itu terjadi, karena teknologi merekamnya secara langsung. Di sebuah gereja di Kwara, Nigeria, ribuan mil jauhnya, sebuah kamera live streaming menangkap momen paling kelam dalam sejarah ibadah modern. Di tengah lantunan puji-pujian, kelompok bersenjata mendobrak kesucian ruang doa. Dalam hitungan detik, suasana hikmat berubah menjadi kekacauan massal. Anak-anak ditarik paksa, jemaat berlarian menyelamatkan nyawa, dan puluhan orang hilang ditelan kegelapan hutan. Rekaman ini bukan sekadar video viral. Ini adalah bukti nyata dari sebuah genosida yang terjadi di siang bolong. Gema teriakan dari gereja itu ternyata tidak berhenti di tembok-tembok Kwara. Ia terbang melintasi samudera dan mendarat di meja oval, Washington DC. Menanggapi fakta bahwa 35 orang dibantai setiap hari dan ribuan gereja telah menjadi abu, Presiden Donald Trump mengambil langkah yang sangat drastis dan mengejutkan dunia di tahun 2025 ini. Ia tidak lagi menggunakan bahasa diplomasi yang halus. Trump menetapkan Nigeria sebagai negara dengan perhatian khusus, dan memerintahkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Donald Trump secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak akan membiarkan pembantaian ini terus berlanjut tanpa konsekuensi, tegasnya. Kebijakan ini bukan sekadar sanksi ekonomi, melainkan perlindungan aktif yang ia janjikan kepada umat yang teraniaya. Di titik inilah, kebijakan politik Amerika bertemu dengan penderitaan jemaat di Nigeria, menciptakan sebuah harapan baru di tengah keputusasaan yang sudah berlangsung selama 15 tahun. 35 faith leaders are calling on President Trump to act on the deadly persecution of Christians in Nigeria. Since 2009, over 52,000 Christians have been killed, including 7,000 this year. More than 18,000 churches have been burned since 2009, and over 5 million Christians have been displaced. Fox News contributor Raymond Arroyo joins us now. Raymond, I'm so glad you're here, and I'm so glad we're doing this topic. We don't speak enough about the persecution of Christians in the world, the #1 persecuted religion in the world. What can you tell us about what's going on in Nigeria and why we've been so slow to respond? Dunia mungkin melihat Nigeria sebagai negeri yang penuh warna, namun angka tidak bisa berbohong. Sejak tahun 2009, lebih dari 52.000 jiwa melayang hanya karena iman yang mereka peluk. Bayangkan, setiap hari, rata-rata 35 nyawa hilang ditelan kebengisan kelompok bersenjata. Lebih dari 18.000 gereja telah menjadi abu, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadi pengungsi di tanah kelahiran sendiri. Statistik yang mengerikan ini, di mana 3 gereja dihancurkan setiap hari, setiap nyawa yang berhasil kembali adalah sebuah kemenangan besar melawan kepunahan. Video dari Fox News ini mengingatkan kita bahwa Nigeria sedang berada di titik nadir, sebuah genosida yang sering kali luput dari perhatian media dunia karena letaknya yang jauh di jantung Afrika. Kelompok bersenjata ini adalah pemangsa yang sangat taktis. Mereka tidak hanya mengandalkan kegelapan malam, namun juga memanfaatkan momen paling rapuh dari manusia, yaitu saat kita sedang berserah diri kepada Tuhan. Di wilayah-wilayah yang rawan, serangan sering kali terjadi justru di tengah riuhnya ibadah. Saat jemaat sedang tenggelam dalam doa yang khusyuk, mereka menyerbu masuk, menghancurkan pintu rumah Tuhan, dan mengubah nyanyian syukur menjadi teriakan ketakutan. Kelompok bersenjata ini tidak hanya merampas kebebasan, mereka merampas kemanusiaan. Tujuan mereka sangat keji, pencurian masa depan. Anak-anak yang diculik di tengah badai malam itu tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan aset perang yang tidak bernyawa. Bagi anak laki-laki, masa kecil mereka dipangkas secara paksa. Mereka diseret ke kam-kam terpencil untuk dicuci otaknya, dipaksa memegang senjata yang lebih berat dari tubuh mereka sendiri, dan dijadikan alat dalam pertikaian yang bahkan tidak mereka pahami. Sementara bagi anak perempuan, nasib yang menanti jauh lebih memilukan. Di kegelapan hutan sana,
Mereka dijadikan budak untuk melayani kepentingan kelompok tersebut, kehilangan martabat, dan masa depan dalam kesunyian yang tak terdengar dunia. Seringkali, orang tua yang mencoba melindungi buah hati mereka, harus menghadapi ajal di tangan kelompok ini. Banyak anak yang akhirnya pulang, hanya untuk mendapati bahwa rumah mereka kini kosong dan sunyi, karena pelindung mereka telah tiada. Kekejaman inilah, kenyataan bahwa anak-anak dijadikan alat dan budak, yang akhirnya meledakkan gelombang amarah di panggung dunia. Kabar tentang nasib anak-anak ini sampai ke telinga Nicki Minaj. Sebagai seorang ibu dan wanita yang memiliki ikatan darah dengan tanah Afrika, Nicki tidak hanya merasa prihatin, ia merasa terluka. Lewat suaranya yang menjangkau ratusan juta orang, Nicki Minaj menyuarakan jeritan yang tidak bisa disampaikan oleh para ibu di pelosok Nigeria. Ia mengecam keras perbudakan modern ini. Dengan nada yang penuh penekanan, Nicki menegaskan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap anak-anak yang dijadikan komoditas oleh para teroris ini. Keprihatinannya bukan sekadar aksi publisitas, melainkan sebuah tuntutan agar tidak ada lagi anak perempuan yang harus layu di dalam hutan, dan tidak ada lagi anak laki-laki yang tangannya dikotori oleh mesiu sebelum waktunya. Namun, di balik kegelapan yang menyelimuti, untunglah di momen Natal ini, sebuah lentera harapan mulai menyala terang. Berdasarkan data akumulasi dari berbagai operasi penyelamatan yang intensif, sejak Maret hingga penghujung tahun 2025 ini, tercatat lebih dari 130 nyawa telah berhasil direbut kembali dari tangan kelompok bersenjata. Angka akumulasi ini bukan sekadar statistik, mereka adalah 130 lebih nyawa, anak-anak, ibu dan jemaat, yang satu persatu berhasil melangkah keluar dari kegelapan hutan menuju cahaya kebebasan. Setiap kepulangan yang terjadi sepanjang tahun ini menjadi simbol harapan bagi kedamaian Nigeria, membuktikan bahwa sekelam apapun badai teror mencoba menutup langit, upaya penyelamatan tidak akan pernah berhenti hingga semua orang kembali ke rumah. Kita semua memimpikan sebuah Nigeria di mana masa depan anak-anak tidak lagi dirampas oleh ketakutan. Sebuah negeri di mana setiap orang tua bisa melepas putra-putrinya ke sekolah tanpa rasa cemas, dan setiap jemaat bisa melantunkan doa di gereja tanpa harus melihat kawat berduri. Impian kita adalah melihat tanah yang kaya akan budaya ini bersih dari bayang-bayang teror selamanya. Karena pada akhirnya, kedamaian bukanlah sekadar tidak adanya perang, melainkan hadirnya rasa aman di setiap detak jantung rakyatnya. Mari kita terus bersuara, agar tidak ada lagi nyawa yang hilang di balik badai, dan agar Nigeria kembali menjadi tanah yang damai, sebuah rumah yang hangat bagi semua jiwa yang merindukan kebebasan. Selamat Natal, dan semoga fajar kedamaian segera terbit sepenuhnya di bumi Nigeria.